Sobat Brainly, di pembahasan soal kali ini kita akan belajar tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Nah, pada soal ditanyakan, alasan petir lebih mudah menyambar pohon kelapa dibanding dengan pohon mangga. Untuk dapat menjawab soal ini dengan tepat, maka sebaiknya kita memahami tentang fenomena listrik statis dan hubungannya ke dalam peristiwa petir yang menyambar pohon yang tinggi. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan soalnya. Listrik statis. Listrik statis merupakan suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis timbul karena benda-benda yang beraliran listrik akan saling berputar tanpa sumber daya listrik. Nah, dengan kata lain, benda tersebut akan menghasilkan proton dan elektron tanpa menggunakan pembangkit listrik. Listrik statis yang memiliki muatan positif atau negatif akan memenuhi sifat muatan listrik. Atom yang netral terjadi apabila jumlah proton di inti sama dengan jumlah elektron di kulit. Dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton di inti lebih banyak daripada jumlah elektron kulit, serta dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah proton di inti lebih sedikit daripada jumlah elektron di kulit. Fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu petir. Petir terjadi karena adanya proses pergesekan antara awan satu sama lain. Adanya pergesekan tersebut maka akan menyebabkan timbulnya elektron-elektron bebas yang selanjutnya akan berkumpul dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki beda potensial yang cukup untuk menyambar permukaan bumi. Nah, mengapa petir lebih mudah menyambar pohon kelapa dibanding pohon mangga? Nah, petir akan lebih mudah menyambar pohon kelapa dibanding dengan pohon mangga disebabkan kelapa memiliki daun yang memanjang dan cenderung meruncing, sehingga petir akan cenderung menuju ke daun-daun kelapa yang memiliki muatan listrik dan muatan tersebut akan berkumpul lebih banyak pada ujung daun yang tajam. Sehingga sambaran petir terhadap pohon kelapa lebih mudah dan sangat sering terjadi selama badai ataupun petir. Nah, berdasarkan penjelasan soal tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pohon kelapa memiliki daun yang bersifat sebagai pengumpul muatan listrik di ujung daun yang meruncing daripada daun yang datar atau rata, sehingga ketika pergesekan antara awan yang terjadi dan menimbulkan petir, maka pohon kelapalah yang lebih mudah tersambar dibanding dengan pohon mangga. Demikian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Salam edukasi.